Sehingga pada kebanyakan sampai Oktober 2023 ini, larangan untuk penggunaan atau pendirian rumah ibadah, khususnya gereja, masih tetap di Salah satu isu yang belum berakhir sampai dewasa ini, sampai Oktober 2023, yaitu terkait dengan larangan untuk mendirikan rumah ibadah, yaitu gereja, fokus utamanya. Beberapa hari yang lalu, kita menerima dan menyaksikan bahwa ada segerombol ormas di Depok, yaitu mereka melarang kegiatan atau aktivitas peribadahan di sebuah kapel. Ya, salah satu utusan partai politik yaitu Grace Natali dari PSI sudah melakukan kunjungan ke sana dan menyatakan bahwa persyaratan sudah dilakukan. Namun, dari pembicaraan itu ternyata Grace Natali ingin menandaskan bahwa perlu perhatian dari pemerintah. Itu bahwasanya beribadah itu adalah hak konstitusi. Walaupun Pak Jokowi juga sudah menyatakannya bahwa tidak ada kebijakan-kebijakan, walaupun ada kebijakan-kebijakan yang bersifat itu keputusan bersama, tetapi hak konstitusi, yaitu kebebasan umat beragama untuk mengikuti ibadahnya, melakukan ibadahnya harus dilakukan. Akan tetapi melihat dengan realitas yang terjadi ini, sampai sejauh mana sih? Dan membuat saya bertanya-tanya, mengapa banyak orang yang melarang untuk mendirikan ibadah gereja atau rumah ibadah, dan melarang orang-orang Kristen untuk menggunakannya. Ada apa sebenarnya dengan gereja? Ada apa dengan rumah ibadah? Nah, melihat itu dan menyikapi pertanyaan itu, coba kita perhatikan video berikut ini. Ya, dari video itu ternyata gereja itu ternyata memiliki tempat yang amat sangat perlu diperhatikan. Tempat tumbuh berkembangnya anak muda untuk melatih skill dalam hal bermain game ternyata juga amat mumpuni. Di samping di situ banyak orang berkumpul bersama mendengarkan firman, ternyata gereja itu juga bisa dipakai untuk melatih skill, meningkatkan skill dalam hal bermain game, dan ternyata dari situ juga untuk meningkatkan kekompakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, coba kita perhatikan video ini. Nah, dari video itu, ternyata secara tidak langsung di dalam gereja itu, di dalam lingkungan gereja itu, kita diajak dan dilatih untuk kemampuan berdebat. Ya, berdebat antara seorang anggota jemaat dengan pemimpin jemaat semakin dilatih. Bagaimana untuk berargumen yang baik, berargumen yang benar, sehingga sasarannya adalah menang dan kalah. Ternyata inilah yang kalau kita perhatikan, dan banyak lagi sebenarnya kalau kita perhatikan kegunaan dan sisi lain kekuatan dari gereja itu sebagai tempat. Maka wajar saja banyak orang-orang di luar sana yang untuk meringankan langkah untuk melarang kegiatan peribadahan. Ternyata dari kedua video tadi ingin diarahkan ternyata di dalam gereja itu untuk meningkatkan kemampuan skill, melatih kekompakan tim, khususnya dalam bermain game, dan yang lainnya untuk berinteraksi dengan yang lainnya ternyata sangat bagus, sangat memiliki nilai-nilai yang lebih. Nah, dalam artian di sana terjadi suatu kenyamanan dan ketentraman. Dan perihal yang kedua untuk melatih kekompakan, melatih keseriusan, dan melatih adu argumen itu di gereja juga seperti seorang perdebatan antara anggota jemaat dengan pimpinan jemaat. Di sana saling melemparkan argumentasi, saling beradu pendapat. Ternyata sangat bagus. Dan inilah yang ditakuti sebagian orang. Sehingga pada kebanyakan sampai Oktober 2023 ini, larangan untuk penggunaan atau pendirian rumah ibadah, khususnya gereja, masih tetap digaungkan. Nah, tentu ini harus kita pertimbangkan.